Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dinuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin bil mu'minina rahmanur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah atas segala nikmat hidayah, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat kesempatan untuk taat kepada Allah. Alhamdulillah kita selalu mengucapkan, kita selalu bersyukur atas apa-apa yang kita telah nikmati dari Allah. Tanpa usaha kita, semuanya adalah nikmat dari Allah. Karena dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa menyempurnakan tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Allah sudah memberikan kepada kita sarana-sarana untuk melaksanakan ibadah. Di dalam tubuh kita sudah cukup lengkap sarana untuk beribadah, mulai dari mata, telinga, mulut, lidah, dan pikiran, tangan, kaki. Itu adalah sarana untuk beribadah kepada Allah, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, sarana untuk mensyukuri nikmat Allah. Kemudian bersalawat dan salam tentunya dalam setiap majelis kita berbanyak atas Rasulullah SAW, karena majelis yang tidak ada salawatnya akan merupakan suatu penyesalan bagi orang-orang yang duduk di majelis itu tanpa salawat atas Rasulullah SAW. Baik bapak-bapak, kita mulai meloncat dari juz amma ke ayat-ayat ataupun ke surah-surah yang sesuai dengan keadaan ataupun kebutuhan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kali ini kita akan mengambil surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab kita coba mulai dari ayat 41 surah Al-Ahzab sampai nanti ayat 40 seterusnya. Pokoknya kita mulai dari ayat 41 surah Al-Ahzab. Surah ini ataupun ayat-ayat ini diturunkan ketika Rasulullah SAW dibuli habis-habisan oleh kaum musyrikin. Dibuli Rasulullah, dipermalukan, karena sebelum ayat ini ada peristiwa besar yang menurut orang-orang musyrikin, orang-orang Arab musyrikin, adalah merupakan aib besar yang dilakukan oleh Rasulullah. Orang Arab apabila mengangkat anak, ini ayat sebelumnya, apabila mengangkat anak, maka anak itu dinisbatkan kepada yang mengangkat. Rasulullah mengangkat anak namanya Zaid. Zaid satu-satunya sahabat yang disebutkan namanya jelas-jelas di dalam Al-Quran. Zaid, yang lain tidak. Abu Bakar tidak, Umar tidak, Utsman tidak, Ali tidak. Hanya Zaid bin Harithah. Ketika Zaid bin Harithah dikawinkan oleh Rasulullah, ini Rasulullah yang mengawinkan dengan Zainab, maka Zainab sebetulnya karena dia menurut ini keturunan yang mulia, syarifah dia,
Sedangkan Zaid ini adalah budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah dan diangkat sebagai anak. Jadi setelah diangkat sebagai anak, Zaid ini namanya Zaid bin Muhammad. Tapi sekarang setelah peristiwa ini dihapuskanlah adopsi ataupun pengangkatan anak. Apabila kita mengangkat anak, kita buatlah nama bapaknya siapa bapaknya aslinya. Tidak boleh kita bikin namanya bapaknya itu kita yang mengangkat. Setelah menikah, memang tidak jodohnya sebetulnya antara seorang budak dengan seorang yang syarifah Zainab. Maka terjadilah perceraian antara anak Nabi Muhammad ketika itu dengan Zainab yang dikawinkan oleh Rasulullah. Setelah terjadi perceraian, Allah memutuskan membuat hukum bahwa istri dari anak angkat, walaupun menurut orang Arab adalah anak angkat itu bin Muhammad, itu boleh dinikahi. Padahal menurut orang Arab itu aib untuk dilakukan. Maka turunlah ayat ini, ayat-ayat berikut yang kita ini, karena ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi dibully habis-habisan oleh kaum musyrikin. Katakan, apa ini kerjanya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah dari langit, perintah wahyu dari Allah. Kami yang menikahkan engkau dengan bekas istri Zaid, walaupun itu anakmu, Zaid bin Muhammad. Kami menikahkan dari langit. Ini kebanggaan buat Zainab Ummul Mukminin. Dia dinikahkan dari langit, Allah yang menikahkannya. Zawwajnakaha, kami yang menikahkan engkau dengan Zainab, satu-satunya Ummul Mukminin yang dinikahkan dari langit. Khadijah walinya yang menikahkan, Aisyah Abu Bakar yang menikahkan, Hafsah Umar yang menikahkan, yang lain-lain walinya di dunia ini. Tapi kalau Zainab dari langit, makanya dibully pun habis-habisan oleh kaum Quraisy, kufar Quraisy. Itu Rasulullah mengatakan, saya yang menikahkan ini, Allah yang menikahkan, saya tinggal terima perintah. Setelah itu diturunkanlah ayat ini sebagai obat penahan rasa sakitnya Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, beriman kepada Allah, la ilaha illallah, kemudian mengakui bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah Nabi, itu baru beriman. Kalau hanya beriman kepada Allah, tidak mengakui Rasulullah sebagai Nabi yang diutus oleh Allah, seperti nabi-nabi yang lain yang sebelum Rasulullah, itu tidak beriman, tidak ada haknya untuk masuk ke dalam surga karena dia tidak beriman. Yang masuk surga itu adalah orang yang beriman. Uzkurullah, berzikrullah lah kalian, zikron katsira, zikir yang banyak. Jadi kalau kita dibully orang, dibully, diapain, dihina, diapain, larilah kepada Allah. Maksudnya ini zikrullah banyak-banyak supaya Allah nanti apa? Nanti Allah mengingat kita. Allah mengingat kita. Semua yang terjadi, ingat, semua yang terjadi di dunia ini pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, semua yang terjadi itu adalah hanya kehendak Allah, izin Allah. Pernah Rasulullah SAW bernasihat kepada Abdullah bin Abbas. Apa katanya? Ta'aruf ilallah fi syiddah ya'rifuka. Ta'aruf ilallah fi apa? Dalam keadaan aman-aman, ya'rifuka fi syiddah. Nanti Allah akan mengenalmu ketika engkau dalam kesulitan. Ini kita mengenal Allah, berzikrullah.
Berzikrullah zikran katsira, ini namanya mengenal Allah. Zikrullah itu kan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah, ini zikrullah. Zikrullah yang membuat kita selalu beserta Allah. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Allah yang mengatakan dalam satu hadis qudsi, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Saya besertanya apabila dia berzikir kepadaku. Bagaimanapun orang membuli kita, menghina kita, kalau Allah beserta kita, kita tetap mulia. Mulia itu ada di hati. Mulia itu ada di hati. Mulia itu apapun yang dilakukan orang, kalau Allah memuliakan kita, cinta kepada kita, peduli amat dengan orang-orang yang di sekitar kita yang menghina kita. Jadi ini sifatnya orang mukmin itu, percaya kepada Allah, mencari cinta Allah dengan zikrullah, mencari cinta Allah dengan zikrullah. Ini susah untuk menilainya berapa hebatnya di sisi Allah, susah. Saya katakan susah. Saya sendiri sudah meneliti apa sebetulnya zikrullah ini. Kenapa kita disuruh zikrullah banyak-banyak? Kenapa begitu? Karena hadis-hadis yang kita teliti ternyata ini dahsyat sekali zikrullah ini. Kalau dihitung-hitung, zikrullah ini adalah suatu kecepatan yang tidak ada tandingannya dan tidak bisa dihitung. Kenapa dikatakan begitu? Tidak ada di antara kalian yang berzikrullah mengagungkan Allah kecuali zikir itu naik langsung ke arsy. Coba bayangkan berapa juta kilometer itu arsy, nggak bisa dihitung. Paling tinggi itu arsy, paling besar itu arsy. Dari sini ke langit aja, dari sini ke langit, siapa yang mengatakan subhanallah tamla'ul mizan walhamdulillah tamla'u bainas sama. Yang mengatakan subhanallah alhamdulillah itu sampai ke langit langsung. Ini langsung. Semua zikir yang kalian zikirkan mulai dari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu akan naik mengelilingi arsyur rahman, ars. Mereka punya zikir itu nanti akan berdengung seperti dengungnya lebah. Ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dan suara itu akan mengelilingi arsy. Coba bayangkan. Zikir siapa yang ada di sana? Zikir Nabi Muhammad, zikir nabi-nabi yang lain, zikir Nabi Nuh, mulai dari nabi-nabi yang berzikir ada sampai saat ini ada itu suara di sana. Kemudian zikir itu yudzakirna bi sahibiha. Zikir itu sendiri mengingat, menyebut nama penzikirnya. Coba bayangkan, luar biasa ini zikir ini. Ada yang bisa menghitung di antara kita atau pakar ahli apapun jarak antara kita yang berzikir di sini sampai al-arsy? Nggak ada yang bisa ngitung berapa jaraknya itu. Al-Quran mengasih gambaran jarak antara bumi dengan langit itu 1000 tahun perjalanan dengan hitungan kalian. Tapi jarak menurut tafsir, menurut ayat yang lain antara kita dengan al-arsy, ada yang mengatakan 50.000 tahun perjalanan. Coba, nggak bisa dihitung. Tapi zikir ini nyampe langsung. Nah, nggak ada antara. Coba kita kalau mau meneliti lagi, ketika Nabi Yunus Zannun, ketika Nabi Yunus ditelan ikan, nggak tahu ikan apa namanya bahasa kitanya, ikan paus kah, ikan apa yang besar, pokoknya ikan yang menelan Nabi Yunus itu masih hidup sampai sekarang. Karena apa? Ketika Nabi Yunus ditelan ikan itu, Nabi Yunus mengakui kelemahannya dan kesalahannya. Nabi Yunus berzikir. Ini di dalam laut ini, di tengah laut, di dalam laut,
di kedalaman laut. Ikan itu kalau sudah semakin besar, semakin dalam dia ini menyelamnya. Di dalam laut, di dalam perut ikan. Nggak ada itu suara itu, nggak ada. Cuma zikirnya Nabi Yunus, zikir yang kita ucapkan dahsyat luar biasa. Kalaulah bukan Nabi Yunus itu bertasbih kepada Allah, maka dia akan terus di dalam perut ikan itu hingga hari kiamat. Jadi kalau seandainya Nabi Yunus tidak berzikir, apa zikir Nabi Yunus? Ini disarankan oleh Rasulullah. Ada penyelamat. Kalian mau nggak saya ucapkan apa penyelamat itu? Yang mengakibatkan nanti doa kalian diterima oleh Allah. Zikir Nabi Yunus itu la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tauhid. Mengakui Allah, beriman dia. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Jadi subhana ini kalau kita sering ucapkan, semakin senang Allah kepada kita, cinta Allah. Apa nanya ini pertanggungjawabannya subhan? Apapun yang diberikan Allah kepada kita, apapun yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, kita ucapkan subhanallah, maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau. Semua yang datang darimu adalah baik buat saya. Coba bayangkan, subhanallah, cinta Allah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Ini di dalam perut ikan ini, bukan di atas bumi. Di atas bumi bersuara, semua orang mendengar. Di dalam laut, di dasar laut, di perut ikan lagi. Siapa yang mendengar? Menurut otak kita nggak ada yang bisa mendengar. Tapi Allah Sami'. Allah Sami'. Sami' itu apa artinya? Maha mendengar. Maha mendengar. Makanya Rasulullah melarang sahabat-sahabatnya berzikir keras-keras. Ini di padang pasir ini. Ya ayuhan nas irbamu ala anfusikum. Mereka keras-keras berzikir. Subhanallah, keras-keraslah. Allah tahu sendiri orang Arab. Tahu sendiri orang Arab. Apa kata Rasulullah? Ya ayuhan nas, hai manusia semuanya, sahabat-sahabatku. Pelan-pelanlah dalam berzikir. Karena yang kalian zikiri itu adalah Sami' Qarib, maha mendengar, Qarib, dekat sekali kepada kalian. Begitulah Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Sayalah yang salah, saya yang selalu melakukan kesalahan. Zalim saya kepada diri saya, zalim saya untuk melakukan ketaatan kepadamu ya Allah. La ilaha illa. Dengan inilah diselamatkan Allah. Nabi Yunus dimuntahkan perintah Allah kepada kepada ikan ini, muntahkan yang ada di perutmu itu, manusia yang di perutmu. Dimuntahkanlah ke pantai, diantarnya ke pantai. Nabi Yunus pun lemas, tergeletak. Kemudian Allah menumbuhkan buat dia pohon yakutin. Yakutin ini apa? Sejenis labu untuk dimakan. Labu langsung mateng, langsung masak, bisa dimakan, tinggal ambil makan. Datang tenaga, bisa berjalan. Jadi Nabi Rasul lagi kembali. Coba, kalaulah dia bukan. Jadi zikrullah ini suatu perjalanan yang paling cepat di dalam perhitungan manusia. Di dalam perhitungan manusia. Karena ini begitu kita ucapkan di Bekasi, di masjid ini, subhanallah walhamdulillah, dia akan naik mengelilingi arsy dan menyebut satu-satu siapa pengucapnya. Rasulullah bertanya kepada sahabat setelah mengucapkan ini, apakah di antara kalian tidak mau ada yang mengingatkan nama kalian? Si fulan, si fulan, si fulan, ini zikirnya sampai hari kiamat. Berbaurlah zikir itu dengan apa? Suara Nabi Muhammad SAW, suara Nabi Ibrahim, suara Nabi Musa, zikirnya Nabi Musa sama dengan zikir kita. Zikirnya Nabi Musa sama dengan zikir kita yang diajarkan oleh Nabi Nuh sebagai Rasul yang pertama, sama dengan zikir kita. Nabi Nuh itu mengajarkan, mewasiatkan zikir itu apa katanya? Jangan lupa, jangan lalai mengucapkan subhanallah wa bihamdihi.
Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illallah. Ini zikir dari Nabi Yunus diceritakan kepada kita oleh Nabi Muhammad SAW. Subhanallah wa bihamdihi, ini zikir semua makhluk. Coba bayangkan, semua makhluk, malaikat, makhluk-makhluk yang lain, zikirnya subhanallah wa bihamdihi. Kemudian yang lebih dahsyat lagi, zikir ini memang dahsyat. Dahsyat ini zikir. Yang lebih dahsyat lagi, dengan subhanallah wa bihamdihi itulah makhluk diberi rezeki oleh Allah. Ini hadis sahih. Jadi kalau kita mau zikrullah yang banyak, dicintai oleh Allah, kemudian nama kita disebut di sekeliling arsy. Arsy itu di atasnya nggak ada lagi. Di bawah arsy itu nanti ada apa? Firdaus. Jadi tentunya nanti zikir kita akan mengelilingi arsy, ya firdaus di bawahnya. Jadi kalau kita berzikir yang banyak, mau cari rezeki dari Allah, perbanyak itu subhanallah wa bihamdihi. Ini mudah sekali. Makanya dalam hadis dikatakan khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Khafifah, ringan di lidah. Siapa bilang berat? Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Enggak ada yang berat di situ. Yang berat itu adalah rutinnya, istiqomahnya, itu yang berat. Kalau subhanallah bihamdihi sekali ajarkan anak kecil pun barangkali bisa subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Ini zikir semua makhluk. Jadi kalau kita mengatakan subhanallah bihamdihi, kita sudah meramaikan langit sampai ke arsy, semua makhluk termasuk malaikat. Malaikat ini zikirnya subhanallah bihamdihi. Dengan itu pula lah kita makhluk Allah ini diberi rezeki. Jadi rezeki kita itu tergantung banyak tidaknya zikir kita kepada Allah. Ada lagi hadis yang mengatakan begini, zikir itu kalau mau diteliti luar biasa. Siapa yang malas-malas sholat tahajud, mungkin kita semuanya rajin ini tahajud, tapi yang malas diantara kita sholat tahajud, kemudian siapa yang bakhil, yang pelit, kikir untuk bersedekah, mengeluarkan hartanya. Kemudian siapa yang pengecut, penakut, penggentar untuk berjihad fisabilillah melawan musuh. Ini zikrullah, dikasih solusi oleh Rasulullah SAW. Maka perbanyaklah mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Dua, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Karena itu lebih dicintai Allah daripada gunung emas. Bukan hanya sampai gunung emas yang engkau infakkan fisabilillah. Subhanallah wa bihamdihi ringan, tapi dicintai Ar-Rahman berat di timbangan. Siapa yang membacakan subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi sebanyak-banyaknya, ada hitungannya. Subhanallah bihamdihi 100 kali dalam sehari. Kalau bisa 200 kali, hapuslah dosanya. Ini tanpa istighfar loh, ini tanpa istighfar, tanpa mendoa ya Allah ampuni dosaku. Tidak, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi 100 kali. Hapus dosanya walau sebesar sebanyak buih di lautan. Maha Rahman Allah, Maha Ghafur Allah, Maha cinta Allah kepada zikrullah. Makanya Allah perintahkan kita untuk zikrullah yang banyak. Rupanya ini dia di antara rahasianya. Kita membutuhkan zikrullah ini antara lain terusan daripada ayat ini. Wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbihlah kalian bukratan wa asila. Bukratan itu artinya pagi-pagi dan petang-petang. Biasanya inilah orang berzikir itu di sini. Karena kalau siang-siang kesibukan dunia, cari nafkah, cari makan, bekerja. Tapi kalau bukratan wa asila jangan tinggalkan zikrullah bukratan wa asila. Apalagi setelah subuh, apalagi nanti sebelum maghrib, sebelum terbit matahari,
sebelum tenggelam matahari, bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rauf rahima. Kenapa begitu? Kenapa disuruh berzikrullah? Tadi kita katakan bahwa siapa yang berzikrullah, Allah beserta dia. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Saya beserta dia. Saya beserta orang yang berzikir. Jadi zikrullah ini sebetulnya zikron kasira itu tidak ada batas hitungannya, tidak ada batas waktunya. Inilah satu-satunya ibadah. Seorang mukmin beribadah zikrullah itu tidak ada batas. Kalau sholat 5 waktu, kita melakukan zuhur sebelum masuk waktu zuhur tergelincir, nggak sah. Lewat nggak sah. Jadi ada batas waktunya. Sholat asar begitu, maghrib, isya, subuh begitu. Kalau zikrullah nggak ada batas waktu. Mulai dari terbit mulai dari bangun tidur, sampai nanti tidur lagi, bangun lagi, zikrullah dikasih kesempatan oleh Allah. Zikran katsira, supaya kita apa? Selalu beserta Allah. Tidak ada yang paling menyelamatkan seorang hamba daripada godaan dan kejahatan setan dan iblis kecuali zikrullah. Kita sudah sebut pekan yang lalu di sini bahwa kita itu punya korin, bahasa Indonesianya korin katanya. Korin sebetulnya bahasa Arabnya korin, pakai iya, korin. Di sini di dalam tubuh kita ada setan, ada jin yang jahat, ada yang menggoda selalu, yang mengajak kita kepada hal-hal yang negatif, yang jahat-jahat. Kemudian ada malaikat di dalam tubuh kita. Semua kita ini ada malaikat korin, ada juga ini. Kebanyakan kita kalau lupa zikrullah, itu nanti jin jahat ataupun setan itu akan bereaksi. Senang dia apabila kita lupa zikrullah. Nah, ini ada tempat bermalam di sini. Dia tidak berzikrullah. Dia menggoda kita. Godaan dari dalam, godaan dari luar. Makanya Rasulullah mengatakan benteng yang paling kuat seorang mukmin adalah zikrullah. Ini sama dengan apa? Seorang mukmin, seseorang yang dikejar oleh musuh, sangat kencang musuhnya, mau membunuh dia. Maka dia lari ke suatu benteng. Musuh itu tidak bisa menjamah dia, apalagi membunuh, menjamah dia tidak bisa. Itulah zikrullah. Jadi benteng kita itu zikrullah. Makanya ada buku-buku zikr itu disebut di situ Hasnul Hasin. Apa Hasnul Hasin? Benteng yang kukuh. Jadi benteng kita melawan iblis, musuh yang nyata, itu zikrullah. Kalau kita sudah banyak zikrullah, banyak beserta Allah, maka Allah alladzi yusalli alaikum, Allah berselawat kepada kita. Nah, ini dia akibat pertama dari zikrullah yang banyak itu. Allah berselawat kepada kita. Apalah kita ini makhluk Allah, kecil kita di sisi Allah, kecil di sisi kita pun kita akan kecil. Pernah kita diantara kita memperhatikan ketika kita terbang di pesawat, kita melihat ke bawah, pilih di window, di jendela, lihat ke bawah. Ketika dia mau naik, itu tadi mobil gede, semakin kecil, orang pun semakin kecil, kayak debu sampai di atas nggak kelihatan. Itulah kecilnya kita. Tapi kalau kita zikrullah yang banyak, Allah bersolawat kepada kita. Solawat Allah itu apa? Rahmatnya turun kepada kita. Orang yang dikasih rahmat oleh Allah tidak akan galau, tidak akan kacau, tidak akan sedih, tidak akan susah. Rahmat Allah penuh di dalam hatinya. Jadi kebutuhan utama kita sebagai manusia yang dicipta dari ruh dan jasad, ruh dan tanah, itu zikrullah. Ini lebih utama daripada makan nasi. Kenapa? Kalau makan nasi, tidak makan nasi, paling kita lemah. Tapi kalau tidak zikrullah, kita bisa kacau dibawa oleh iblis, sesat, amal kita sesat,
Kita sesat, disesatkan oleh iblis. Ini liyukhrijakum yusolli alaikum wa malaikatu. Malaikat Allah memerintahkan malaikat untuk bersolawat. Solawatnya malaikat kepada kita apa? Dia meminta ampunkan dosa-dosa kita. Malaikat-malaikat diperintahkan oleh Allah. Alhamdulillah, syukurlillah, terima kasih kepada Allah yang telah memerintahkan malaikat untuk meminta ampun dosa kita. Yastaghfiruna liman fil ardi. Untuk orang-orang mukmin, malaikat-malaikat diperintahkan Allah untuk beristighfar. Malaikat meminta ampunkan dosa kita. Kenapa? Kita banyak zikrullah, kita lagi dicintai Allah. Liukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Supaya kalian dikeluarkan daripada zulumat. Zulumat ini dosa-dosa itu zulumat. Kezoliman itu zulumat. Kesesatan beramal itu zulumat semuanya. Semuanya kalian adalah dol. Kullukum dol. Semua kalian ya ibadi. Hadis qudsi riwayat Muslim. Hai hamba-hambaku, semua kalian sesat kecuali yang aku beri hidayah. Semua kalian tukhti'una billaili wan nahar, melakukan kesalahan-kesalahan billaili wan nahar. Maka meminta ampunlah kepadaku. Dengan berzikrullah yang banyak ini, dosa kita akan diampuni oleh Allah. Tanpa pun kita katakan Allahumma rabbighfirli. Berzikrullah itu tadi subhanallah bihamdi 100 kali, hapus dosanya walaupun dia melakukan sebanyak buih di lautan. Ada lagi yang paling pendek. La ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada seorang di muka bumi ini yang mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah kecuali Allah menghapuskan dosanya. La ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Apabila kita katakan la ilaha illallah wallahu akbar, Allah yang berada di langit, yang berada di arsy akan membenarkan kita. Jadi ini timbal balik zikir. Fadhkuruni azkurukum. Zikirlah, aku akan sebut kalian, zikir kalian. Kita katakan la ilaha illallah. Sodako abdi. Apa artinya sodako? Benar hambaku ini. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa ana. Sodako. Allah mengatakan sodako Allah. Kita mengatakan sodako abdi. Kita mengatakan sodako Allah. Allah mengatakan sodako. Begitu kita ucapkan la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, Allah malah menghapuskan dosa kita. Ini keutamaan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa kata Rasulullah? Aku lebih cinta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar daripada isi dunia ini. Karena ini al-baqiyatus shalihat. Kita ucapkan ini akan kekal sampai di surga. Kita akan lihat dia berubah menjadi tumbuhan-tumbuhan surga. Ini dahsyat. Zikrullah itu dahsyat. Mudah, tapi pelakunya sangat sedikit. Kenapa? Karena dia pelaku ini tidak selalu berdoa kepada Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini ditekankan doa ini oleh Rasulullah. Ini namanya doa mujahadah. Doa berjihad ini, doa jihad itu, Allahumma ya Allah tolong aku ala zikrika, supaya selalu berzikir dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan baik dalam beribadat kepadamu. Jadi zikir dulu, kemudian syukur dulu, baru perbaiki ibadah. Ini jadi Allah waliyul ladzina amanu. Di dalam ayat lain dikatakan Allah waliyul ladzina amanu. Allah wali. Apa wali itu? Pelindung yang melindungi, yang menolong, yang menjadi wali kita adalah Allah di dunia dan di akhirat. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka daripada zulumat, kesesatan di dalam alam. Zulumat, kemaksiatan. Jadi kalau kita berzikrullah, insya Allah dengan izin Allah kita akan terhindar dari godaan setan untuk melakukan maksiat.
Kalau benar-benar kita berzikrullah, karena kita selalu beserta Allah, Allah akan memberi hidayah dan taufik untuk beramal soleh. Zikrullah adalah yang paling. Ada seorang tua datang kepada Rasulullah. Seorang tua datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sudah tua, gak bisa lagi mengamalkan apa-apa yang engkau ajarkan itu. Gak bisa lagi, gak mampu otakku, gak mampu badanku. Apa kata Rasulullah? Mudah, sini. Wala yazalu lisanuka rotoban min dzikrillah. Rotoban min dzikrillah. Jangan sama sekali lidahmu itu jangan tidak basah dengan zikrullah. Enggak sulit, baik, langsung baik kalau hanya zikrullah, baik. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah, ini mudah ini, tapi kaya kita dibuat ini, kaya sampai ke surga. Liukhrijakum minaz zulumati ilal nur wa kana bil mu'minina rahima. Karena rahimnya Allah dengan orang-orang mukmin yang banyak berzikrullah. Jadi ciri-ciri orang mukmin dibanding dengan orang munafik berbeda, sangat-sangat jauh. Apa cirinya? Orang mukmin zikrullahnya banyak. Munafik zikrullah wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak zikrullah, hanya sedikit zikrullahnya. Supaya dilihat orang tidak berzikrullah itu aja, supaya dilihat orang saja. Tapi kalau orang mukmin zikrullah yang banyak. Kenapa? Karena dia cinta kepada Allah. Dia cinta kepada Allah. Mengungkapkan cinta itu adalah dengan apa? Selalu memuji Allah, menyebut Allah, memuji Allah, mentauhidkan Allah. Itulah zikrullah. Itulah zikrullah. Tahiyyatuhum yauma yalqawnahu salam. Nanti ketika kita menemui Allah di mana? Yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah. Yauma yalqawnahu, ketika mereka menemui Allah, salam. Baru salam, selamat, sejahtera. Kenapa? Karena kita di dunia ini sudah penuh dengan bekal-bekal zikrullah al-baqiyatus shalihat. Wa 'adda lahum ajran karima. Dan Allah telah menyiapkan kepada mereka, buat mereka itu ajran karima, ganjaran yang karima, yang mulia. Tentunya adalah ganjaran ini adalah ganjaran surga. Suatu ketika Rasulullah SAW berpidato di hadapan para sahabat. Apa pidatonya? Maukah kalian? Maukah kalian aku ceritakan kepada kalian amal apa yang paling baik? Wa khairu amalikum, amal yang paling baik itu apa? Dan kemudian paling senang dan paling bersih, suci di sisi Allah, yang paling banyak mengangkat derajat kalian, dan lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak. Kemudian lebih baik daripada kalian berjihad fi sabilillah. Maju kemudian jihad, kalian pukul leher mereka musuhmu, dan mereka memukul lehermu, saling bunuh. Apa itu ya Rasulullah? Zikrullah. Coba bayangkan, tadi kita sudah uraikan betapa zikrullah, subhanallah bihamdihi aja, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illallah wallahu akbar wa la haula. Itu saja sudah lebih berat daripada gunung emas. Kemudian itu sudah bisa menggantikan apa? Menggantikan malas-malas bertahajud, kemudian pelit-pelit dalam berinfak fisabilillah, kemudian dan yang lain-lain. Maka Rasulullah mengatakan inilah yang terbaik, zikrullah. Kenapa zikrullah yang terbaik? Karena sholat itu termasuk zikrullah. Sholat itu juga khairu a'malikum as-sholat. Karena sholat itu zikrullah. Di dalam sholat kita zikrullah. Nabi Musa ketika berdialog dengan Allah, langsung innani anallah. Kata Allah kepada Nabi Musa, saya ini saya Allah, sayalah Allah. La ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Tidak ada ilah yang disembah yang illa ana. Fa'budni, hai Musa, fa'budni, sembahlah aku.
Wa aqimis sholata dalam surat Thaha. Wa aqimis sholata dan dirikanlah sholat lidzikri untuk berzikrullah. Jadi sholat itu zikrullah. Hari Jumat dalam perintahnya dalam surah Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, apabila telah dikumandangkan azan, dikumandangkan seruan untuk sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah kalian kepada zikrullah. Zikrullah di sini maksudnya salat. Segeralah untuk salat, untuk zikrullah. Zikrullah salat ini ada batasnya. Setelah salat yang zikrullah itu pun ada perintahnya. Fa idza qadaitumus shalah, apabila kalian selesai salat, assalamualaikum fadzkurullah, zikrullah lagi. Ini hebatnya zikrullah ini. Sudah sholat, selesai melakukan sholat, suruh lagi zikrullah, bebas zikrullahnya. Tapi ingat, ikutilah sunnah Rasulullah dalam berzikrullah ketika habis sholat. Qiyaman, kalian berzikrullah dalam keadaan berdiri. Jadi kalau berjalan zikrullah boleh, berdiri berjalan zikrullah boleh. Qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubikum, dalam keadaan apa? Tidur-tiduran bisa berzikrullah. Demikian kita akan azan, baru kita laksanakan tanya jawab setelah ini.